Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah panggih malih Rai saulan nggih. Niki ibarate aki ngoten setrume nggih ngrobek. Tapi ngoten apa alhamdulillah. Masyaallah. Pun langsung mawon ngaji nggih, kula langsung ngaji kitab Alim Ta'lim. Niki bab baru faslun utawi ilah fasal fi ta'limil ilmi ing dalem bab nerangake ngegungake utawa mulyane ilmu. Wa ahlihi lan wong sing duwe ilmu. Iki pentinge mulyane ngilmu nggih wong sing duwe ngilmu. I'lam berwa sapa sira bi anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu iku layanalu ora merkoleh al ilma ilmu wala yang tahulan ora oleh manfaat bihi kelawan ilmu illa bi ta'limil ilmi, kejaba kelawan ngegungke ilmu wa ahlihi lan wong sing duweni ilmu wa ta'limil ustadi lan ngegungaken ustate wa tauqirihi lan mulyane ustate. Niki perkara hari ini dianggap sepele, padahal ini perkara yang penting, bahwa sesungguhnya santri atau orang-orang atau anak-anak yang lagi belajar itu dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Hari ini wong golek ilmu dapat, tapi mendapatkan manfaatnya ilmu itulah yang agak sulit. Saat ini belajar ilmu itu jan luar biasa kawan. Cara biyen niku nak ajeng napa niku nak kanca-kanca biasane enten baksul masail. Biyen nggo kitab kadang-kadang sak kol pikep niku. Sakniki mung nggawa ngeten iki. Nggih. Dulit kitab sembarang kali niku ribuan kitab bisa mlebu. Sakniki ngoten. Ngilmu kata wong golek ngilmu gampang. Tapi niki sing oleh manfaate ilmu sithik. Mulane kula eling dawuh Kanjeng Nabi. Mungkin akhir zaman niku la yabqa minal Qur'ani illa rasul.
nak nyedeki kiamat besok ora tersisa saka Quran kejaba mung tulisane. Niku ngoten. Jadi sakniki niku wong manfaate ilmu niku kurang sekali. Bukti ini nopo? Bukti ini kathah wong sing maksiat ngene Gusti. Sithik wong sing wedi nyedhek marang Gusti. Niku bukti. Manfaat ilmu wong ngerti pirang-pirang. Tetapi manfaat ilmu niku sangat. Makanya janjane sing termasuk napa namine amalan yang tidak terputus niku kan sedekah jariyah. Nomor loro au ilmin yuntafa'u bi atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yadullah atau anak yang mendoakan kedua orang tua. Lagi Pak, wong manfaate ilmu boten enten, akibate wong niku ngerti perkara agama tapi gak iso nglakoni. Nah niku isine nak ayel-ayelan jago. Mulane tengene grup WA niku perang dalil. Iki kok ustaz iki di-share, iki ditandingi karo ustaz iki. Bahkan karo kadang-kadang pendapatnya Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C digabung ning ngene YouTube dadekno situ. Diperangno sampean. Ya Allah. Ora dilakoni tetapi tambah tinggi dolan. Niki bahaya besar. Napa kok ngoten? Karena Kanjeng Nabi nggih ndhawuhne inna ahlaka ummati min qabli. Jadi sesungguhnya kehancuran umatku sebelum aku dulu adalah kasratu su'alihim, karena mereka banyak tanya. Kakean eyelan. Ujung-ujungnya wahtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasul. Ujung-ujung ini Masya Allah, niku manfaatnya ilmu niku hilang dinten niki. Lah niki nak menurut Syekh Zarnuji teng kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu sebab hilangnya manfaatnya ilmu itu karena kurang mengagungkan ilmu. Jadi kurang memuliakan ilmu wa ahlihi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Itu macam. Kemudian yang kedua adalah kurang mengagungkan guru dan memuliakan guru. Ini hari ini dianggap perkara sepele. Nah, menurut saya ini adalah perkara yang sangat penting, memuliakan ilmu dan memuliakan guru, menghormati ilmu dan menghormati guru. Kenapa begitu? Masya Allah. Kila dikatakan ma wasola me wasola man ma wasola illa bil hurmati wa masaqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'zimi. Karena ada yang mengatakan seseorang itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali dengan menghormati orang lain. Sebaliknya orang itu pasti akan jatuh dari kemuliaan gara-gara meninggalkan menghormati dan memuliakan orang lain. Kok aneh meneh? Kita lihat lagi bawahnya niki. Wakila al-hurmatu khairun minat ta'at. Jadi ulama yang lain mengatakan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu atau orang alim itu lebih baik daripada mentaatinya.
Ini jok, niki pemahamannya jok keliru. Berarti gak perlu mentaati orang alim gitu, buatan. Jadi memahami artinya loh, menghormati orang alim, menghormati ilmu itu lebih didahulukan sebelum kita mentaati. Lebih dulu. Kenapa? Allah taro anal insana la yakuru bil maksiati wa innama yakuru bitarkil hormati. Bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia itu menjadi kufur, tidak menjadi kufur karena bermaksiat, tetapi kebanyakan manusia menjadi kufur karena meninggalkan menghormati. Nah, wong niki menghormati para alim ulama, menghormati ilmu. Jadi orang jatuh kepada kekufuran itu gara-gara tidak menghormati ilmu, tidak menghormati para ulama. Ya niki. Lawan enggak menghormati ini nopo, tidak menghormati ilmu. Meremehkan, menghina. Niki lho, Pak. Dan niku nyun sewu napa mulih nak tenggene YouTube. Didu antarane ustaz siji kali siji diketoki. Terus disambung-sambung tenggene YouTube diupload. Itu sama sekali tidak menghormati orang berilmu, juga tidak menghormati ilmu. Niki bahaya. Kalau orang sudah menghinakan ilmu, akhirnya nyun sewu dengan perintah Allah pun akhirnya bi ayastakhifahu wa istihanau bihi wal istighfafu wal istihanau kafaro mahabbah. Jadi awal dari dia mengkufuri Allah, mengkufuri perintahnya Allah, itu awalnya adalah dari meremehkan ilmu, meremehkan ahli ilmu. Pun nak ngoten niku Pak, Masya Allah. Mestine nak ilmu agama niku begitu mendengarkan kados Gusti Allah mendhawuhne qalu sami'na wa ata'na. Maaf, ustadz satu, ustadz lain mungkin pendapatnya berbeda. Tetapi pendapat berbeda itu bukan dipertentangkan. Pendapat berbeda itu ada implementasinya di waktu tertentu, tempat tertentu, bukan dikonfrontasikan. Ada waktu, tempat tertentu. Contoh dikonfrontasikan. Gak usah wedi corona, wedi karo Gusti Allah. Sitok, sing sitok ustadz, kita harus menjaga jarak, kita harus sesuai protokol, kita harus. Akhirnya kan bertentangan loh. Sitok gak wedi, ya wis sak karepku to. Gak ada protokol ya ora apa-apa kan ngono. Sing sitok kudu ya protokol. Akhirnya diketoki ning YouTube didu. Lah niki nyun sewu, Pak. Kita ini ada waktunya, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita ikut protokol. Itu perintahnya Allah, karena apa? Dalam hadis begitu. La diroro wala doror. La diroro wala doror. Jadi dalam keadaan wabah itu kita tidak boleh menjadikan orang lain itu susah. Demikian juga kita tidak boleh menyusahkan diri kita sendiri. Dan ini hadisnya begitu di dalam kondisi wabah. Dalile kan damel niku ta. Lah niku wau perkara niku wau panggonane nek sing niku wau. Kamu yakin harus bahwa tidak boleh takut kepada corona. Niku manggone tenggene ati. Lho Pak, aku wis gak wedi sama sekali, gak ada protokol. Iya gak apa-apa, tapi nyun sewu, nggonen dhewe aja mbok nggo ning nggone wong liya. Aja nyalahne wong liya. Krana napa? Tiyang niku tingkat keyakinane beda.
Gak bisa orang itu dipaksakan. Jomne kok ngoten sak omah lho, Pak. Anake dhewe niku lho ya beda-beda kok. Ilmune beda, yakine beda. Padahal kita didik dengan pendidikan yang sama. Iku enek sing model arek sembrono ya ono. Tapi nggih ngoten niku. Makanya itu sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Kalau kita mempertentangkan itu kita menghina dawuhnya Allah, dawuhnya Nabi. Akibatnya nopo Pak? Akibatnya kita sendiri akan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Nabi. Gara-gara menghina firman-Nya Allah, menghina dawuhnya Nabi, akibatnya kita akan terjauh dari rahmat-Nya Allah. Dan ini bahayanya. Makanya para alim ulama dawuh kunci untuk supaya kita mendapatkan ilmu agama dan barokahnya ilmu agama, makanya kita harus satu mengagungkan ilmu agama itu. Yang kedua, mengagungkan ahli ilmu, yakni para ustadz, para alim ulama kita agungkan. Niki ngoten. Nggih. Mulai hati-hati niku. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Jadi termasuk mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan guru. Wa ayyada hadzal makna biqaulihi qala Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali dawuhni ana abdun man 'allamani harfan wahidan insya'a wa insya'a ataqa wa insya'a istaraqa wa qad unshidtu fi dzalika. Niki Sayyidina Ali sampai dawuh ngeten. Ana utawi ingsun iku abdun kawula man kawulane sapa man wong alamani kang mulang sapa man ni ing kula harfan ing sak huruf wahidan kang siji. Sayyidina Ali itu sampai bersabda, saya adalah menjadi budaknya orang yang mengajari saya satu huruf. Jadi sampai Sayyidina Ali itu mengatakan saya itu adalah budaknya orang yang mengajari saya satu huruf. Insya'aba'a, kalau mau dia pun boleh menjual diri saya. Wa insya'a ataqa, kalau mau saya pun juga dimerdekakan. Wa insya'a istaraqa, kalau dia mau aku tetap dijadikan sebagai budak. Ini Sayyidina Ali sampai ngoten. Jadi dia itu siap menjadi budaknya orang yang mengajari dia walaupun satu guru. Sampai seperti itu bagaimana Sayyidina Ali itu memuliakan guru, memuliakan ilmu. Makanya mbak ulama-ulama biyen niku Masya Allah, kula niki pernah bongkar-bongkar dokumen kuno ngene mono sepuh. Nggih ngoten. Nemu kitab niku buka niku Masya Allah, kitab gede-gede niku tulisan tangan dhewe, tulisan tangan piyambak disane. Kalau mboten bayang nek kitab Fathul Mu'in, terus kitab Fathul Wahab, kandel-kandel tulis di Masya Allah. Itulah orang-orang dulu Pak, mengagungkan ilmu sehingga beliau rela susah payah seperti itu untuk mendapatkan ilmu. Makanya luar biasa. Ya, Masya Allah. Kalau bayang nih biyen gak ono listrik. Gitu, jangan biyen ono listrik. Kalau nggih mboten bayang niki pirang dino nek nulis iki. Ati zaman biyen pulpen Cina nggih ditusulno erek-erek tusulno erek-erek tusulno. Nah, pulpen sakniki kan pulpen canggih.
Zaman sakniki mun saya canggih meneh arek wis gak gelem nulis kabeh. Karek klik pindah klik ngono tok zaman sakniki. Mulane barokah ilmu sangat kurang sekali, Masya Allah. Niku nggih. Waqad umsyitu bi dzalika dan sungguh telah bacakan kepadaku syair terhadap perkara ini. Ra'aitu ahaqul haqqul muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Ra'aitu aku melihat ahaqul haqqi, jadi lebih hak-haknya perkara yang hak adalah haqqul muallimi, jadi hak kepada guru. Wa aujabahu dan wajib hifdzon untuk menjaga ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam. Jadi hak menurut kitab ini, hak tertinggi itu hak kepada guru. Jadi hak kepada guru, baru hak kepada kedua orang tua. Jadi hak kepada guru itu melebihi hak kepada kedua orang tua. Laqad haqa ayyuda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, sampai disebut nih Pak. Sungguh berhak bagi siapa saja yang memberi petunjuk. Apa haknya? Karomatan, kemuliaan. Nah, memiliki dirinya sebagai balasan memuliakan guru amatlah pantas. Jadi bukan hanya amatlah pantas, sebetulnya hak bagi guru untuk memberikan hadiah kepada guru kemuliaan. Li ta'limi harfin wahidin, bagi siapa yang mengajarkan guru itu siapa yang mengajarkan satu huruf kepadanya. Apa haknya? Alfu dirhamin, 1000 dirham. Iki lho Pak, jane asline. Sapa wonge sing ngajari jenengan masih sak huruf, gurunya itu sebetulnya dia berhak untuk mendapatkan 1000 dirham. 1000 dirham niku bener Pak. Sak dirham niku kira-kira 500.000 satu dirham. Dan 1000 dirham 500 juta. Nyon jauh nggih, niki hati-hati nggih. Engko Pak Anies njaluk 500 juta. Niki namun gambaraken Bu Bapak nggih, bahwa orang-orang yang mengajarkan agama itu lebih pantas diberikan penghargaan yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mengajarkan ilmu dunia. Makanya niku wingi kan syaratnya nggih, wingi mulane ngaji niku diruntut. Tengarep disampaikne nak bagi guru tidak boleh mengharapkan sedikit pun dari pemberian makhluk, bahkan santrinya. Bahkan dia tidak mengambil manfaat sedikit pun dari santrinya. Itu untuk guru. Tapi untuk santri niki sakniki babe untuk santri harus memuliakan kepada guru. Makanya menurut Syekh Zanuji di Jawone sebetulnya berhak atas guru itu paling titik 1000 dirham untuk yang guru mengajari satu huruf. Lalu kalau ngajari ribu-ribu huruf, mulane nyun sewu Pak, sowan teng kiai salam tempel niku mboten salah. Mboten salah. Itu demi memuliakan guru, bawa hadiah. Itu dicontohkan oleh Nabi, hadiah nggak harus duit juga nih, semua tahadu tahabu. Berilah hadiah maka akan timbul kasih sayang. Niku ngoten. Mulane nyun sewu sakniki niku masyaallah.
nitipnya sepeda motor ini bunga rasu itu dino berarti dino 10.000 ya. Nitipnya anak ngaji ning TPA piro? Lah niku lho kadang-kadang ngono ngersulo, ya Allah rek, nitipnya anak sak wulan dikon bayar piro ya? Kon bayar terus. Gurune dibayar pinten niku? Ya Allah, guru TPA. Kadang-kadang dibayar sak wulan 100. 200. Ya Allah, kula susah. Kecuali memang dia sudah mandiri, jadi nggak perlu apa-apa, wis gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kita niat berjuang untuk agama Allah. Tetapi sebagai santri harusnya mengerti bahwa haknya guru itu jauh melebihi dari apa yang sudah Anda berikan kepada guru. Niki kudu loro-lorone kudu ngerti. Gurune yo ngerti, orang njaluk. Santri ini kudu ngerti, yo kudu ngeweki lak ngoten. Tak kula mboten lagi, mboten loro. Kula pun cekap pun dicukupi kali Gusti Allah sedaya. Mulane niku mawon, nggih. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fitini wa huwa abuka fitini. Jadi barang siapa fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajarkan kepadamu satu huruf mimma tahtaju ilaihi fiddin, dari apa saja yang dibutuhkan di dalam urusan agama, wa huwa abuka, maka sesungguhnya dia adalah ayahmu fiddini, di dalam agama. Jadi siapa saja yang mengajarkan ilmu agama kepadamu, hakikatnya dia adalah ayahmu. Nak wong lanang ya ayah, nak wong wedok ya ibu. Dan itu pun Allah sampaikan di dalam Quran. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian orang beriman. Kenapa? Ibu dalam agama. Karena istri Nabi itu menjadi contoh bagi seluruh umat muslimah di seluruh dunia sampai hari ini. Makanya Allah sampaikan menisbatkan kepada istrinya Nabi itu adalah ibu, wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi ummahatukum, ibu-ibu kalian, artinya ibu di dalam agama. Demikian juga kita, siapa saja yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, itulah ayah kita, ayah di dalam agama. Mulane enten sing kiai niku diceluk buya, abuya niku nggih bapak kita, panggilan kasih saya ayah, diceluk bapak ya ora apa-apa. Bapak. Kenapa? Dia adalah ayah di dalam agama. Nggih niku dinisbatkan seperti itu. Fa innahu rawa alaihi salatu wasallam ana qala khairul abai man alamaka. Rawa annahu qila lil Iskandar niki. Nah niki. Diriwayatkan anaki lal Iskandar Dzulqarnain lam tu'zam ustadu aksara min abika faqala wa na'am ma qala li anna abi anzalani minas sama'i ilal ard wa ustadi yarfa'uni minal ardi ilas sama'i. Dan niki diterangkan di dalam satu hadis, Pak, bahwa sebaik-baik ayah adalah yang mengajarkan kepada kamu satu huruf, artinya yang mengajarkan agama kepada kamu. Di dalam riwayat yang lain sesungguhnya Iskandar Dzulqarnain itu ditanya, ada orang bertanya kepada Iskandar Dzulqarnain, lima ta'dhamu ustaduka aksaru min abika, kenapa engkau wahai Iskandar Dzulqarnain lebih memuliakan gurumu daripada kedua orang tua? Ini Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi. Siapa Iskandar Dzulqarnain? Iskandar Dzulqarnain itu yang mengerangkeng Ya'juj Ma'juj.
Jadi inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard, dikatakan nanti Pak Ya'juj Ma'juj kalau menjelang hari kiamat akan keluar, akan membunuh semua orang beriman. Nah, Ya'juj Ma'juj itu dulu di kerangkeng, sing rangkeng sinten? Iskandar Dzulqarnain. Ini banyak riwayat ya. Nanti kalau belajar monggo silahkan dibuka di tafsirnya terkait dengan siapa Iskandar Dzulqarnain. Yang jelas beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Atini Zubarul Hadid gitu. Jadi ketika Iskandar Dzulqarnain diminta untuk ngerangkeng Ya'juj Ma'juj, maka Iskandar Dzulqarnain minta kepada rakyat masyarakat untuk memberikan kepada Iskandar Dzulqarnain lempengan besi. Jadi di penjara di satu bukit, antara diapit 2 lembah, kemudian ini ditutup sama Iskandar Dzulqarnain, atini Zubarul Hadid. Jadi di lempengan besi. Kata idza stawa sodafaini qolang fuhu. Jadi ketika ini sudah naik tinggi menutup bukit, qolang fuhu, supaya disepuk dengan tembaga, cairan tembaga, qolang fuhu. Dan ini Pak, ternyata luar biasa Pak Iskandar Dzulqarnain. Nak tenggene ilmune sakniki Pak. Ilmune sakniki niku wesi sing paling kuat niku eloi nggih, paduan antara besi sama tembaga. Tembaga padahal lembek, tapi ketika dipadu bisa menyatu sama besi. Niku ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya. Itu paduan. Ini teknik material tercanggih hari ini seperti itu. Dan ternyata itu ilmunya Iskandar Dzulqarnain yang diwariskan, yang diberikan oleh Allah kepada Iskandar Dzulqarnain, itu digunakan untuk ngerangkeng Ya'juj Ma'juj. Nah, ditakoki aku, di mana Pak tempatnya ini? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Yang jelas Allah sampaikan, Nabi sampaikan, nanti menjelang hari kiamat Ya'juj Ma'juj akan keluar untuk membunuh orang-orang beriman. Dan niki wau, kenapa Iskandar Dzulqarnain diberi kelebihan oleh Allah seperti itu? Ternyata salah satunya karena Iskandar Dzulqarnain itu lebih mengagungkan guru daripada orang tuanya. Iki jok keliru meneh mahami. Nak keliru akhirnya wong tua gak mulyakno, ngawur kon. Gak ngono. Wong tua ya mulyakno sing tenanan, sak notok-notokne mulya, gurune luweh meneh dimulyakno. Ngene iki lho. Wis diomongi ngene iki lho, kadang-kadang iki blesek. Oh, nak ngono wong tua gak tak reken, sing penting aku ngreken guruku. Oh, dengkulmu. Gak ngono rek. Jok ngawur. Ini arek-arek masyaallah. Makanya niki nggih, tolong diperhatikan. Jadi kenapa engkau ditanya orang, kenapa engkau lebih memuliakan gurumu daripada kedua orang tuamu? Faqala na'am, betul. Saya memang seperti itu. Kemudian maqala li anna abi anzalani minas sama'i ilal ardh. Kata Iskandar Dzulqarnain, karena kedua orang tuaku itu beliaulah yang menurunkan aku dari langit ke bumi. Nah, wong tua loro niku sing ngedhune saka langit ning bumi. Lho kok iso? Nggih, lha awake dhewe niku asline ning langit. Ning langit apa? Di alam ruh. Ya, di alam ruh. Kemudian diturunkan oleh Allah, ditiupkanlah ruh itu ke dalam janin yang ada di dalam perutnya ibu. Akhirnya dilahirkan di dunia. Makanya nak Iskandar Dzulqarnain, nak wong tua loro kula niku sing ngedhuk niku raka langit ning gone bumi. Nah niki ngoten. Wal ustazi yarfauni minal ard ila sama, sedangkan guruku itu yang mengangkatku dari bumi ke langit.
Kenapa? Iya, kita yang dibawa masuk ke dalam surga. Yang menuntun kita ngerti agama, menuntun kita, membawa kita ke surga, yo guru kita. Makanya guru itu harus lebih dimuliakan melebihi kedua orang tua. Tapi jangan kok Pak, ini ujian berat Pak, terus terang pun. Jangan saya pernah mengalami ini saya ini dulu kan taat sama guru apa taat orang tua. Sementara perintahnya guru sama perintahnya orang tua bertentangan. Lah ngeten iki Pak, dihadap ngeten iki ndas lu gak karo-karuan. Kula ngalami ngeten iki Pak. Pun. Ati niku diuji karo Gusti Allah ngeten iki sampai dodo niku luar biasa nggih. Masya Allah. Nggih ujian kula biyen. Nggih. Akhirnya nggih pripun nggih. Wis pokoke sabar, nak sabar nanti akan mendapatkan pertolongan Allah pun mboten mawon. Ya jangan sampai dalam posisi seperti itu. Dulu saya berprinsip saya tidak mau mengorbankan salah satu. Jadi dua-duanya tetap harus saya hormati. Ya. Tapi walaupun berat, sampai nanti Allah memberikan keputusannya. Apa ceritanya? Guru kula njodhokne kula kalih seseorang. Lah sing dijodohne guru kula ditentang kalih wong tua kula. Niku Pak ceritane ngoten. Masya Allah. Kula arep nekat nah taat kalih guru ya repot, arep nekat taat wong tua nggih ngurbani guru. Nggih pengalaman ngoten. Akhire nggih ngoten pun bismillahirrahmanirrahim wis kula namung donga tok. Kula meneng donga nyuwun tulung kalih Gusti Allah sampai ada keputusan dari Gusti Allah. Akhire gurune sing bijak Pak. Guru kula sing bijak akhire sing ajeng disukani kula niku dirapekne kalih tiyang lain. Begitu krungu ngoten abah kula langsung taslim. Cerita lama. Tapi nanti suatu ketika kita akan menghadapi hal-hal yang semacam itu. Oke, Masya Allah. Jadi kita kenapa harus menghormati guru melebihi orang tua itu tadi karena orang tua itu yang mengantar kita yang menurunkan kita dari langit ke bumi, sedangkan guru yang mengangkat kita dari bumi ke langit. Intaha wa wajhu ma qala inna ta'alluqur ruh bil badani fi rahami ummat wa huwa nuzuluhu minal alamil malakut ila alamil qaun. Dan ini jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa wujudnya manusia turun ke bumi dengan cara yakni roh itu adalah dari langit, dari alam malakut, dari alam roh, kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya ibu, kemudian dilahirkan ke dunia. Itu maksudnya turun dari langit ke bumi. Sudah. Pun. Jadi siapa saja yang mengajarkan ilmu agama kepada kita itu adalah ayah kita di dalam agama, maka kita harus menghormati, bahkan menghormati melebihi kedua orang tua kita. Kalau kita mau seperti itu, ilmu kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin As-Sairozi yaqulu qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnahu aliman fayambagi ayyura'il ghuraba minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai'a.
Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Niki nak Syekh Imam Sadiduddin Sairozi berkata, guru-guruku berkata, barang siapa menginginkan anaknya menjadi orang yang alim, maka seyogianya dia menjaga. Kalau di sini menjaga, memuliakan, menghormati dan memberi segala sesuatu kepada mereka yang pergi untuk mondok. Nah, kalau waos tenggene teke, maka seyogianya kalau pengen anaknya jadi alim harus menjaga kepada orang-orang ghuraba. Siapa ghuraba? Minal fuqaha'i, dari orang-orang ahli agama, ahli fikih. Wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, ahli fikih. Wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka. Wa yu'tihim, dan memberikan sesuatu syai'an kepada mereka. Jadi al-ghuraba niki nak teng niki diartinya santri. Jadi supaya kalau anak-anak kita pengen jadi orang alim, maka kita harus memuliakan santri, kemudian memberikan perbekalan kepada santri. Tetapi kalau saya baca teksnya, al-ghuraba fuqaha itu gurunya, bukan santri. Jadi di terjemahan ini untuk belajar mondok, kalau fuqaha sebetulnya adalah gurunya. Jadi kita Pak, kalau pengen anak-anak kita menjadi orang alim, nak dipondokno, lari niku dipondokno, maka kita harus menghormati. Selaku orang tua, hormatilah ustadz anak-anak kita. Nggih. Hormati apa meneh kiai utama nih, kita lebih hormat lagi kepada kiai utama. Demikian juga ustadz-ustadznya. Kadang-kadang nyon sewu Pak, kelewat awake dhewe. Kita datang itu kita hormati kiainya, tapi ustadz ini kita gak direken. Padahal sing gula wentah rina wengi melek merem paling bahasane ustadz niki. Lah niki makanya niki jangan dilewatkan itu ya. Jadi kita hormati kiai utama, yang kedua ustadz yang mengajarkan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang ini aku mondoknya anak wis bayar kok. Nah wis bayar lah opo. Lah ini kesalahan kita. Walaupun kita sudah bayar, dan memang kalau sudah bayar itu haknya anak diajari, tetapi selaku orang tua jagalah perasaan dengan menghormati guru-gurunya anak-anak kita. Jadi menghormati, memuliakan, wa yu'tiyahum syai'a, dan berikanlah sesuatu pada mereka. Walaupun nyun sewu jenengan pun mondokne anak pun bayar, maka sekali-kali ya berilah hadiah kepada ustadz yang mengajarkan kepada anak-anak kita. Bawalah hadiah kepada kiai. Ini maksud. Kalau kita mau seperti itu, nanti anak-anak kita akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang ahli. Iya. Nak sowan yai ojo kotongan. Nak kula mboten kiai Pak, mboten sangga, mboten ono kotongan enggak apa-apa, nak ning gone aku kotongan ae. Fa ilam yakun ibnu aliman yakunu hafidu aliman. Jadi kalau nanti kok kamu sudah seperti itu, kok anak kita tetap tidak menjadi orang alim, katanya yakunu hafidu aliman. Insya Allah anak cucu sampeyan nanti. Jadi kalau bukan anak ini yang mondok ini, mungkin cucunya akan dijadikan oleh Allah orang-orang alim. Makanya hormatilah ya guru-gurunya anak-anak kita, hormatilah ustadz-ustadznya anak kita, berikanlah sesuatu pada ustadz-ustadznya kita. Lah ustadz kita gimana? Yo, ustadz kita juga begitu. Biyen sing ngajari awake dhewe iki lho ya Allah. Mungkin ning desa kono. Nggih uripe kadang-kadang sik lah itulah kita bantu. Nak riyo Idul Fitri, Idul Adha atau semua kapan saja lah.
sempatkan kita silaturahim ke ustadz kita dulu. Selain kita sowan ke kiai, ke orang tua kita, maka sowanlah ke guru-guru kita. Hari ini guru-guru ini nggak dapat prioritas. Kita terus terang, termasuk kula mulai mergo wektune cepet nggih, sing tak prioritasnya wong tuwa. Kula dereng saged memprioritaskan guru. Wong tuwa tak parani. Lah wektune sempit ngene. Soalnya kaitannya karo perasaan ke guru-guru ya kurang. Ya wong lak sempat enak kepethuk ning dalan. Kepethuk ning dalan. Mulane dadine kaya kula ngeten iki. Makanya yang paling baik nanti kita sama-sama, monggo saya juga mengingatkan diri saya sendiri, nanti kalau ada waktu kesempatan datangilah ke guru-guru kita, bawakan oleh-oleh, bawakan hadiah, senangkan hati guru-guru kita. Mungkin guru-guru kita itu loh sekarang posisinya sudah pikun, sudah jemput dan lain sebagainya, sudah mungkin jalan aja sudah nggak bisa. Ini berilah ya kasih sayang kita datang kepada beliau-beliau, orang yang pernah mengajar kepada kita. Jangan meremehkan, Pak. Lah guru SD ae kok biyen ngono. Lah guru TK. Lho nyon sewu. Walaupun ngajari satu huruf itu loh pantas untuk diberi 1000 dirham, pantas untuk diberi 500 juta. Makanya datangi mereka. Ngoten Bapak Ibu nggih. Insyaallah kalau seperti itu nanti kita akan diberi ilmu yang bermanfaat. Ngoten mawon, ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup nggih. Atau ada yang tanya? Oh nggih, monggo. Apa yang diceritakan Zulkarnain itu begitu mulianya, itu terjadi pada masa apa? Nggih. Wallahu alam nggih. Kula nek ditakoki Islam Zulkarnain niku di masanya siapa, tahun piro, itu tidak diterangkan. Wallahu alam. Banyak nggih riwayat mungkin kalau tanya itu saya harus buka lagi, mungkin di Ibnu Katsir saya coba lihat tahun berapa dan lain. Kalian jelas tahun berapa tidak ya? Cuma di masa siapa? Ini ada yang menyampaikan ya di masa Nabi Musa. Ada kalau nggak salah riwayat lagi di zaman setelah Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Ya jelas ya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam Quran itu seringkali Allah bercerita itu tidak ditunjukkan waktunya dan tempatnya. Sering tidak ditunjukkan waktunya dan tempatnya. Kenapa? Karena waktu dan tempat tidak penting. Yang dipentingkan adalah kejadiannya itu yang dijadikan pelajaran. Hari ini wong niku nyun sewu, begitu melihat kejadian sing dienggo ayel-ayelan biasane perkara sing gak penting. Sing penting tambah ilang mergo ayel-ayelan perkara sing gak penting. Ngoten. Makanya seperti itu. Kalau ditanya wallahu alam, mungkin saya akan lihat lagi di literaturnya nanti. Mudah-mudahan nanti minggu depan mungkin bisa memberikan jawaban terkait dengan siapa itu Iskandar Dzulqarnain, anak sapa, bin sapa. Wah ini wallahu alam. Sing apa Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu hafalannya luar biasa. Nggih, coba jenengan tingali tenggene YouTube Ustaz Adi Hidayat, masyaallah. Nggih. Sing awalnya mereka pada ada kiamat. Ya masjid itu Nggih. Apa sama-sama dalam masa di dalam riwayat periodenya berbeda. Jadi kalau nggak salah setelah Dajjal baru Ya'juj Ma'juj. Jadi Dajjal dulu, kemudian nanti Ya'juj Ma'juj, dan itu akan datang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu juga ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ya. Bidayah wa Nihayah yang juga Ibnu Katsir yang mu'allifnya itu diterangkan periode, dan periode yang disampaikan itu wallahu a'lam juga Allah kuasa untuk membolak-balik, ya, walaupun tersurat di dalam hadis, di dalam ayat
bahwa akan datang Ya'juj Ma'juj, akan datang Dajjal. Kalau di dalam Quran tidak dijelaskan dulu mana Ya'juj Ma'juj sama Dajjal, tetapi tersirat di dalam hadis duluan Dajjal baru Ya'juj Ma'juj. Meskipun demikian, Allah berkuasa mendulukan Ya'juj Ma'juj dulu kemudian Dajjal. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Apakah Ya'juj Ma'juj itu corona? Wallahu a'lam, aku juga ngerti. Nah, corona juga lah, alhamdulillah isih diwewe meneh karo Gusti Allah. Nggih, ngoten mawon nggih. Kita tutup dengan berdoa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.